Oke guys, skip ke sono, gas ke sono, ke sebelah. Yang ini udah mulai ya? Oke. Hai guys. Hai. Semoga hari ini menyenangkan buat kalian semua. Pasti seneng dong. Apalagi ini kan Mom Jidan udah lama banget nggak pernah live ya. Terus perdana loh live-nya bareng-bareng di sini. Nah jadi nanti kalian yang pengen tanya-tanya, sharing-sharing ya. Ini kehidupan ibu 3 anak. Waduh luar biasa. Sama 3. Benar. Kamu berapa perempuan berapa? 1 cowok, 2 cewek. Oh, aku cuma 3 cowok, 1 cewek. Bener. Kehidupan ibu itu macam-macam banget. Mulai dari senangnya ada, tapi juga ada dramanya. Ada perjuangan. Dramanya banyak juga ya kayaknya. Apalagi kalau udah 3 anak, terus 3-tiganya ini punya karakter yang beda-beda. Makin sedep, makin enak banget tuh jalannya. Aduh, kita kayak udah mesti siapin segala amunisi, kayak non-stop belajar gitu. Soalnya kan sebenarnya ngurus anak itu sebuah seni sih, kalau menurut aku. Terus kayak sebuah kesenangan tersendiri ngurus anak. Punya anak itu kayak happy juga sebenarnya, kayak karena mereka tuh sebenarnya mood booster kita ya. Jadi capeknya tetap ada, tapi justru waktu kita lihat anak kita tuh kayak rasanya lebih gila. Iya. Pengen ya nanti sharing-sharing sama orang juga ya, gimana kayak cara bagi waktunya. Terus ini berarti 3-tiganya semuanya full ASI ya? 3-tiganya full ASI. Yang barat tuh ASI sampai 2 tahun 7 bulan. Wow. Kalau Don 1 tahun 3 bulan. Kalau sekarang Hadiah baru 5 bulan lebih. 5 bulan lebih tapi udah 10 kilo. Udah 10 kilo. Aku sih rencananya nih mudah-mudahan ya kalau Hadiah bisa sampai 2 tahun. Mudah-mudahan gitu. Soalnya aku ngerasain banget waktu El Barat itu bondingnya tuh kerasa banget kalau kita bisa nyusuin selama itu gitu. Dan imun sistem anaknya sendiri tuh jadi bagus, jadi lebih strong, jarang sakit gitu. Sebenarnya setahun juga udah cukup sih, udah bagus juga buat si Don gitu. Cuma kalau bisa sih bisa sampai 2 tahun sih kayaknya nggak usah itu 2 tahun ya. Nah boleh dong sharing Mama beda dulu waktu kayak gimana tipsnya waktu El tuh sampai 2 tahun 7 bulan, terus Don kayak gitu. Sekarang juga baby Hadiah ini kalian kan dia gemoy banget ya. Dan maksudnya kayak apa yang dikonsumsi, terus kayak gimana tipsnya supaya bisa segemoy ini baby Hadiah. Karena kan dulu lahirnya 3 kilo ya si Hadiah ya. El Barat 3,7, Don 3,8, Hadiah 3 kilo. Nah Hadiahnya 3 kilo tapi kan dia ngejarnya kan luar biasa banget ya. 5 bulan udah 10 kilo. Wow, berarti dalam 5 bulan ini naiknya banyak banget. Banyak banget. Gimana sih tipsnya kok bisa gitu? Sebenarnya ups and downs sih. Apalagi kan ya namanya kita hidup kadang nggak selalunya tiap hari happy, nggak selalu tiap harinya prima gitu. Kadang kan kita ada bad moodnya, kadang mungkin ada problem, masalah, sakit atau apa, itu pasti naik turun. Tapi yang diutamakan adalah selalu punya niatnya dulu gitu. Niatnya dari hati kita bahwa kita niatnya emang untuk mengasihi anak. Jadi apapun kendalanya coba diolah dengan baik gitu. Semuanya karena ada jalan keluarnya gitu sebenarnya, nggak akan stuck di situ gitu. Jadi kalau menurut aku pertama niatnya, kedua itu kita harus punya pola makan, minum dan istirahat yang benar gitu, yang cukup gitu. Jangan sampai juga kita diet pada saat menyusui baik gitu. Terus ketika pola makan udah benar, minum air putihnya banyak, tidur istirahatnya juga kita cukupin. Meskipun kan namanya punya bayi newborn apalagi itu kan masih begadang-begadang, tapi gimana pun caranya ketika anak istirahat kita coba untuk istirahat juga gitu. Kadang tuh malah kalau anak istirahatnya kita kayak wah ini saatnya me time, jadi kita malah handphone jadi lupa kan buat istirahatnya. Tapi yang susah juga kalau anak pertama mungkin kita masih bisa kontrol gitu, tetap istirahat apa gitu. Kalau udah punya 2 anak 3 anak itu kan kita juga masih harus bagi sama anak-anak yang lain. Apalagi sama ibu-ibu yang mungkin nggak ada helper di rumah atau nggak ada suster di rumah yang emang benar-benar ketika anak tidur harus ngerjain yang lain. Nah itu yang paling tantangannya di situ ya, susah dan struggle.
aku nggak bisa jelasin karena aku nggak mengalami itu. Kalau aku kan gampang, ada udah memang lagi gitu, terus masih bisa istirahat lah pokoknya. Terus anak-anak aku kebetulan si El udah lumayan gede, si Dan juga udah sekolah gitu. Jadi aku emang kebanyakan ada di rumah dulu sama baby atau kalau mungkin belum selesai istirahat gitu. Nah cuma kendalanya tuh kadang kalau sakit atau kalau lagi ada masalah yang bikin kita stres, kalau stres aja pasti aksi aku tuh menurun. Iya, nah disitu pasti aku udah kasih booster jawabannya gitu. Karena aku tuh prosesnya gini, melahirkan itu aku awali dengan ASI booster dulu. Karena gimana juga di awal melahirkan itu kita masih siap-siap untuk mengeluarkan ASI karena badan itu memang udah disetting untuk bisa menyusui, tapi nggak akan lancar kalau nggak gitu sama ASI booster menurut aku ya. Terus kalau udah lancar itu aku maintain tuh, aku nggak ASI booster terus-terusan. Jadi kalau aku udah lancar menyusuinya aku stop. Pertama aku kurangi dulu, kalau udah lancar aku kurangi, kalau bisa aku stop. Tapi kalau misalkan aku udah mulai capek, stres lagi, ASI menurun, hajar lagi ASI booster gitu. Dan konsistensi juga penting, kayak konsistensi menyusui, pompa di awal-awal gitu. Terus kalau misalkan kita bekerja, kita kan pompa, tapi sebisa mungkin ketika kita sampai di rumah kita susuin BBF lagi anaknya. Karena kalau kita pompa terus dan nggak nyusuin secara langsung, menurut aku itu otomatis akan stuck somehow. Asinya tuh kayak segitu Iya gitu. Tapi kalau kita kerja pompa pas di rumah kita BBF, itu yang nge-recharge kita untuk oke, kita harus produce lagi. Iya benar banget ya. Jadi kan mau jadi kayak simulasi alami nggak sih? Enggak ya, aku setuju banget, benar banget. Dan tadi kan mau jadi juga sempat bilang ya kalau kita habis lahiran itu kan asinya sampai masuk keluar gitu kan. Nah itu makanya harus distimulasi supaya asinya lebih cepat keluar. Nah di mabuk itu kita ada lecithin sama ada aspos, jadi ASI booster. Jadi itu kalau lecithin nih Mang Jadi ini memang dibikin itu kalau dia kan nggak boleh dikonsumsi pada saat hamil. Kalau yang ASI booster ini boleh dikonsumsi pada saat hamil. Nah udah mulai dari minggu ke-16 itu yang itu minumnya 2 kali 1. Nanti begitu minggu ke-35 minumnya 2 kali 2, tujuannya supaya buat persiapan nanti asinya biar ya kita kan persiapan menyusui kan semuanya gitu. Nah kalau yang ini itu tujuannya untuk membuka saluran ASI. Jadi biar nanti pada saat kita mau melahirkan tuh asinya tuh udah siap, udah ready gitu. Tapi memang bolehnya diminum pada saat setelah melahirkan ya. Jadi nggak boleh pada saat hamilnya. Jadi begitu selesai lahiran yang sesar maupun normal terus boleh langsung minum ini. Jadi dikomboin gitu. Jadi misal ininya nanti 2 kali 2, mabuknya juga 2 kali 2. Nah itu dikomboin itu bakal lebih cepet banget untuk bantu produksi ASI. Karena kan kita kadang suka kalau misal awal-awal kalian habis melahirkan tuh bingung ya, kayak aduh susunya belum keluar, anaknya nangis-nangis, apalagi kalau misal ibu baru. Iya, kayak stres banget kan. Kalau mungkin kita kan udah ibu ketiga lebih tenang, udah tahu formulasinya gitu. Bener, itu kalau untuk rumah kadang tuh suka bingung banget kalau hasilnya nggak langsung keluar. Nah jadi kalian bisa komboin 2 ini nih, minum lecithin sama mabuk. Dan lecithin ini juga wajib banget kalian ready di rumah karena ini tuh kayak P3K. Kan kita biasanya kalau baru-baru lahiran tuh suka bengkak, Klok ya, mestinya. Ya itu biasanya tuh terjadi kalau produksinya terlalu banyak terus udah gitu kitanya malas pompa tapi cuma DBF doang misalkan. Itu jadi klok tuh. Itu kalau udah klok kita mesti urut, which is dimana itu sakit banget. Jadi itu kalau misal sebetulnya kan ASI itu udah diproduksi dari kita hamil kan. Sejak kita hamil trimester kedua ASI itu udah diproduksi gitu. Nah di seminggu awal setelah kita melahirkan sebetulnya ASI itu udah ready, udah siap. Even itu nggak di rem sama anaknya, nggak di itu sebetulnya dia udah ada. Cuma itu tadi loh harus dikeluarin karena kalau enggak dia bakal jadi ngeklok, bakal jadi radang, bakal jadi penuh bengkak yang mana hal itu tuh ngasih sinyal gitu ke diri kita kalau misal oh ini mamahnya tuh belum butuh, iya belum butuh. Makanya setelah kamu biasanya ngeklok, radang, penuh itu kan dia langsung merosot kan asinya. Nah kayak gitu. Jadi kalau seminggu awal itu harus sering-sering tuh kayak kita nenin anaknya gitu ya, skin to skin. Terus kayak misal pokoknya sesering mungkin lah anaknya udah nenin aja gitu.
Tapi kalau semisal kadang kan ya itu tadi, karena ASI itu diproduksi lebih banyak dibanding permintaan bayinya. Kadang kan kita dari satu PD aja tuh masih sisa-sisa kan ASInya gitu. Nah makanya itu harus diimbangin sama pompa. Tapi pompanya juga nggak boleh yang sampai berlebihan ya. Tetap utamanya itu adalah anak kita dulu. Setelah anak kita kenyang, terpuaskan, nah baru kalau misal masih kerasa bengkak, penuh tuh baru kita pompa. Iya. Nah, ngomong-ngomong pompa nih ya, hari ini kita lagi ada promo sih. Wow, apa nih Pompanya itu beli satu udah dapat 4. Wow, beli satu dapat 4. Beli pompanya itu udah dapat ASI booster yang 30 kapsul. Si booster 30 kapsul. Terus dapat ASI bag, kantong ASI. Kantong ASI. Sama apa lagi nih? Sama dapat juga susu milk flow sama apa nih? Apron. Wow, salam. Susu mikronya yang isi berapa? Yang isi 3 ya. Nah, ini adalah paket booster banget untuk para busui ya, karena kalian dengan beli satu pompa kalian udah bisa bawa pulang susu 3 rasa. Jadi kan kadang ada yang suka bingung ya, pengennya rasa yang apa sih, mau yang vanilla, yang banana, pengen coklat nih, ini langsung dikasih nih kali ini sama Mama Jeda 3 rasa ya. Jadi kalian cukup check out pompanya aja, udah dapat susu mikro 3 rasa, dapat kantong ASI sama dapat apron. Betul. Banyak banget. Apronnya juga bagus banget nih, tuh nih apronnya ya. Nih, dan dia apronnya nggak tipis ya guys, ini tuh apronnya tuh double kainnya supaya dia memang lebih tebel gitu, tapi nggak panas juga. Ini kayaknya tuh full katun, jadi enak banget, nyaman banget. Tuh, ini jadi buy one get 4. Wow, buy one get. Dan bahkan itu promoasinya dari harga normal 1 juta tinggal 600.000 doang. Dan kalian tahu nggak sih, pompa ASI di Mamung itu garansinya udah 2 tahun ya. Betul. 2 tahun. Jadi kalau misal sampai kalian merasa ada kendala, langsung diganti saat itu juga, nggak pakai bagiku. Terus kita pompanya ini udah hospital grade. Jadi pompa hospital grade itu adalah pompa yang mana hisapannya itu bisa menyupai hisapan bayi. Jadi lebih optimal tuh buat nanti pengosongan PD-nya, lebih optimal juga kalau misal kalian yang lagi pengen naikin produksi ASI. Nah, hisapan bayi itu kan kira dia paling oke banget gitu hisapan bayi. Nah, makanya di pompa kita itu hisapannya udah menyerupai hisapan bayi. Portable juga kan? Bener. Bisa dibawa kemana-mana. Oh, itu suaranya. Iya. Udah, nanti langsung. Tapi ngomongin soal pompa, pompanya tuh emang gampang banget dibawa kemana-mana. Bener, karena pompa kita itu, yang ini tuh dia udah portable, nggak ada selang-selang, jadi juga nggak ribet ya Mam ya. Nih, ini pompa yang portable, jadi dari harga 1 jutaan sisa 600-an ya. Iya. Itu best deal banget. Juga udah dapat ini valve-nya tuh udah di-upgrade, bener. Jadi kalau biasanya kita tahu kan valve yang kalau kita beli pompa di luar kan biasanya valve-nya kan kayak yang bening kan. Nah, itu tuh tipis gitu. Nah, kalau misal kalian beli di pompanya Mamu, valve-nya tuh udah di-upgrade nih. Jadi valve-nya tuh tebel. Terus dia juga kalau biasanya tuh kita sebulan harus ganti, ini bisa sampai bertahannya ini sampai 3 bulan. Nih, ini udah di-upgrade semuanya nih. Tuh. Botolnya juga PPSU ya. Jadi botol PPSU ini bisa tahan sampai 2 tahun. Keren. Tuh, nih ya. Jadi ini kalau misal kalian beli pompa, ini pompa portable, ini udah dapat valve-nya langsung 2 di sini, terus dapat cup feeder juga ya kita ya. Betul. Ada cup feeder, jadi cup feeder gratis, nggak usah beli lagi. Jadi memang di Mamung itu kan kita support banget ibu-ibu untuk DBF dulu gitu ya, supaya ibu-ibu anaknya nggak bingung putiung gitu, makanya kita gak kasih botol dot gitu, kita kasihnya cup feeder alias gelas kecil gitu. Itu juga mensupport supaya para ibu ini bisa memaksimalkan DBF-nya. Iya betul banget. Dulu aku juga gitu. Jadi kalau DBF kan soalnya waktu itu aku lagi kejar berat badan Shakira kan, itu dokter nyaranin cup feeder. Jadi kalau misalnya habis DBF tapi masih kan biasa DBF sebelah kiri atau kanan, sebelahnya lagi aku biasanya aku taruh pakai silikon. Nah, silikon itu aku taruh di cup feeder, terus diminumin ke bayinya. Jadi awal-awal tuh kalau bisa jangan gunakan doang, Benar banget. supaya nggak bingung bayinya gitu.
waktu dia main di PD kita itu kan aliran asinya tuh kalau kita ngerasa kan bukan yang kayak di botol dot. Kalau botol dot kan mungkin dia cuma satu lubang ya cuma ya begitu aja gitu loh, lebih stabil kalau kita bilang. Sedangkan kalau main di DBF tuh kadang bisa lebih pelan, kadang bisa dia lebih deras ya kayak bisa keluar sendiri, benar. Nah makanya di beberapa bayi itu ada flow preference buat mereka. Kadang kalau mereka ada yang makanya kenapa jadi suka sama botol dot, terus kalau udah kebiasaan pakai botol dot akhirnya jadi malas ngeliat di PD mamanya kayak gitu. Jadi hindarin ya, apalagi kalau anaknya masih di bawah 3 bulan, itu selama 3 bulan pertama tuh enak-enakin, mateng-matengin dulu untuk DBF secara langsung gitu ya, karena DBF itu juga skill gitu, yang namanya skill itu harus dilatih terus menerus gitu. Jadi kita juga mensupport ya buat ibu-ibu memaksimalkan DBF, makanya kita kasih botol dot di sini tuh kalau kalian beli ini pompa itu udah dapat 2 valve yang udah di-upgrade plus dapat cup feeder juga tuh. Terus kita juga dapat ini kan juga ada kabel chargernya kan dapat kepalanya juga sama headnya dan garansi 2 tahun. Ini nih di sini semuanya lengkap. Kita juga ada promo lagi nih, buy one get two. Bagaimana gitu apa tuh? Yang mana tuh? Yang ngasih booster 60 kapsul udah dapat susu sama pouch. Tapi pouchnya kita nggak bawa. Oke. Jadi dikirim saya foto pokoknya. Iya. Jadi ada di etalase berapa tuh? Etalase 1. Etalase 1 ya. Etalase 1 kalian bisa lihat itu ada ASI booster, susunya yang ini juga. Iya. Ada ASI booster, susu sama pouch. Cuma kita lagi nggak bawa pouchnya. Jadi pouchnya itu serbaguna banget. Betul. Dan pouchnya itu lebar ya, Mam ya. Jadi kalau misalnya kalian buat mama-mama yang working mom, kalian mau pergi terus atau misal kalian yang kayak aku nih biasanya langsung cemplung-cemplungin aja. Jadi kayak susunya udah dimasukin ke situ, alat pompanya udah dimasukin ke situ. Jadi udah kayak pouch aja. Sepaket untuk di tas dinas kita ya. Bener gitu, tas dinas kita kemana-mana. Bener banget. Nah Mam Jedar, kalau Mam Jedar itu udah pernah pakai yang portable sama handsfree juga? Iya, tapi aku lebih suka pakai ini sebenarnya. Kenapa kalau lebih suka? Aku bisa gampang ngaturnya kalau yang ini. Jadi tuh dari awal aku pelajaran kan, aku udah pakai ini. Tapi awal-awal tuh aku karena awal-awal tuh kan gimana ya? Kadang tuh susu keluarnya masih sedikit banget. Jadi kan harus sering dimasas. Kadang tuh masas apa tuh laktasi namanya. Tapi sebenarnya kita kalau misalkan selain pijat laktasi itu kita bisa dibantu sama pijat ini. Jadi itu ini ngebantu banget aku. Jadi kalau misalnya aku habis DBF, aku masas dulu pakai pompanya. Jadi aku press yang masas, tapi aku kayak rendah banget, kayak cuma level 1 ya. Karena awal-awal itu jangan dimulai langsung ke level 2, 3, 4, 5. Itu bisa banget lecet, bisa banget sakit. Dan itu kalau udah lecet udah sakit itu bikin kita drop dan nggak enak. Jadi usahain dengan level yang paling rendah dulu. Dimasas dulu kira-kira 5 menit gitu. Kalau bisa sih beli 2 ya, jadi kiri kanan. Betul. Apalagi ada promo. Iya, promonya banyak banget lagi. Promonya kalau 1 juta jadi 600-an berarti potongannya 400.000. Nah, 400.000 bener. Kalau misal kalian beli 2, berarti kalian tuh untung 800.000. Malah dapat 1 pompa lagi masih kembalian lagi. Bener kan? Jadi tuh untung banget ya. Dan juga masih dapat hadiah lagi. Masih dapat hadiah buy one get 4. Bener, buy one get 4 dapat asbos, dapat kantong ASI, dapat mie apron juga sama susu. Bener tuh.